Manajemen keuangan yaitu segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan pengelolaan bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan dana yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan yang efisien. Manajer keuangan dan manajer-manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zafar Jenu Syahida akan memaparkan seputar perencanaan keuangan bisnis. Perencanaan sendiri merupakan tahap penentu apakah suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan juga merealisasikan tujuannya. Perencanaan merupakan tahap paling awal sebelum suatu proses dilakukan. Dengan adanya perencanaan, manajer akan memperkirakan kejadian di masa mendatang dengan pengalaman di masa lalu dan juga mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan dari organisasi. Bentuk perencanaan ini ada dua, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan saat menentukan visi, misi, menetapkan target dan juga program kerja. Sedangkan rencana operasional proses merupakan proses penjabaran bagaimana cara melakukan rencana strategis. Ada dua cara dalam pelaksanaan rencana operasional, yaitu rencana sekali pakai atau one use plan dan juga rencana baku atau standing plan. Contoh dari rencana sekali pakai yaitu rencana pembangunan pabrik baru, dan contoh dari rencana baku adalah pembuatan prosedur. Dari perencanaan sendiri memiliki beberapa manfaat, antara lain membuat manajer menjadi lebih berorientasi terhadap masa depan, dikarenakan manajer dipaksa untuk berpikiran visioner, lalu meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, dan juga perencanaan dapat menekankan terhadap tujuan organisasi. Perencanaan terdiri dari 6 tahapan menurut Samuel Kerto. Yang pertama menyatakan tujuan organisasi, yang kedua menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan, yang ketiga menyusun asumsi sebagai dasar untuk setiap alternatif, yang keempat memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, yang kelima menyusun rencana untuk alternatif terpilih, dan yang terakhir mengubah rencana menjadi tindakan, karena tanpa adanya tindakan rencana tetap menjadi rencana. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Rugi adalah salah satu laporan keuangan yang dihasilkan dalam periode akuntansi yang berisi tentang pendapatan dan beban perusahaan. Struktur dari laporan laba rugi ini adalah pendapatan dalam periode yang berjalan dan semua beban perusahaan. Untuk menyusun laporan laba dan rugi ini, caranya adalah yang pertama, kita buat dulu jurnal transaksi. Nah, kita kan membuat jurnal transaksi, membuat laporan ini menggunakan laporan laba rugi. Jadi, kita memilih akun pendapatan beban dan turunannya. Kemudian, posting jurnal transaksi tadi ke buku besar. Setelah kita memposting, laporan ini harus disusun setelah kita membuat neraca lajur dulu. Setelah neraca lajur, barulah kita membuat laporan laba dan rugi. Selanjutnya, ini adalah hal terpenting. Format penulisannya, laporan laba dan rugi ini yang paling atas sendiri adalah identitas perusahaan. Lalu di bawahnya persis itu adalah jenis laporannya. Jenis laporannya yang dituliskan misalnya PT Danagung, dan di bawahnya itu adalah laporan laba dan rugi. Nah, biasanya laporan laba dan rugi ini biasanya dibuat dalam periode 1 tahun sekali.
Selanjutnya, pokok-pokok komponen terpenting yang ada di laporan laba dan rugi ini adalah pendapatan total, beban total, dan laba rugi tersebut. Oke, pendapatan dan beban itu dikutip dari neraca lajur tadi. Nah, ini kenapa disebut penting? Karena itu tadi, beban dan pendapatan itu dikutip dari neraca lajur, tidak lain adalah neraca lajur. Selanjutnya, laba rugi adalah selisih dari pendapatan dan beban total perusahaan tersebut. Jika hasil pendapatannya lebih dari beban, maka perusahaan tersebut dikatakan untung dalam proses usahanya. Sedangkan sebaliknya, jika hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang neraca keuangan. Nah, apa sih yang disebut dengan neraca keuangan? Nah, neraca keuangan itu sendiri yaitu sebagai laporan keuangan suatu perusahaan yang menginformasikan tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, neraca keuangan itu sendiri nantinya akan dilaporkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi apa sih kegunaannya neraca keuangan itu sendiri? Nah, neraca keuangan itu gunanya untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas sebuah perusahaan. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari analisis yang telah kita tentukan dari likuiditas, dari solvabilitas, dan fleksibilitas perusahaan, nanti akan bisa diketahui pengembalian dan akan diatur ulang struktur modal suatu perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya saya jelaskan unsur-unsur neraca keuangan. Yang pertama yaitu aktiva. Aktiva yaitu manfaat ekonomi di masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi yang sudah dilakukan di masa yang terdahulu. Jadi aktiva itu sebagai hasil simpelnya pendapatan perusahaan gitu. Yang kedua yaitu kewajiban, yaitu manfaat ekonomi yang diperoleh di masa yang akan datang yang sebagai hasil transaksi di masa lalu gitu. Selanjutnya yaitu ekuiditas yaitu sisa kepemilikan yang diperoleh dari aktiva dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari aktiva. Yang pertama ada kas, yang kedua ada investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini ada 3 kategori dalam sekuritas. Yang pertama sekuritas yang dipegang hingga waktu jatuh tempo atau head maturity. Yang kedua sekuritas yang bisa dijual yaitu available for sale. Yang ketiga yaitu sekuritas yang diperjualbelikan atau trading. Selanjutnya yang termasuk unsur aktiva yaitu piutang atau account receivable. Selanjutnya yaitu persediaan atau inventory, dan yang terakhir beban yang dibayar di muka. Nah, kan tadi kegunaan dari neraca keuangan sendiri yaitu untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, akan saya jelaskan apa itu likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, likuiditas itu sendiri yaitu jangka waktu yang ditentukan untuk suatu aktiva dapat ditemukan hasilnya atau dapat dilihat hasilnya atau dapat dikonversi menjadi kas atau untuk membayar suatu kewajiban. Nah, semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, maka semakin kecil resiko perusahaan tersebut untuk mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu solvabilitas. Solvabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang piutangnya yang telah jatuh tempo. Nah, semakin rendah solvabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula aktiva yang digunakan untuk membayar kewajiban. Jadi bisa ditarik kesimpulan, semakin rendah solvabilitasnya, maka semakin besar tingkat perusahaan untuk mengalami suatu kegagalan. Nah, yang terakhir yaitu fleksibilitas keuangan. Nah, fleksibilitas keuangan ini sendiri yaitu cara yang efektif yang ditentukan setelah mengetahui likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan. Nah,
Jadi cara yang efektif untuk di masa depan untuk menghadapi suatu peluang-peluang yang tidak terduga di masa depan. Selanjutnya adalah analisis rasio bisnis atau analisis laporan keuangan. Untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan bisa dilakukan dengan analisis laporan keuangan. Analisa yang dilakukan mempunyai tekanan yang berbeda antara kreditor jangka pendek, kreditor jangka panjang, dan pemilik perusahaan. Alat analisa yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah rasio likuiditas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Nah, jenis rasio likuiditas ini yang pertama adalah current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kedua adalah cash ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia. Dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Rumusnya yaitu kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga adalah membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumusnya yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Alat analisa yang kedua yaitu rasio profitability, yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Jenis rasio profitabilitas yang pertama yaitu profit margin, merupakan ukuran laba yang digunakan untuk menilai perbandingan antara laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua adalah net profit margin, yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Jenis yang ketiga yaitu return on total asset atau pengembalian atas aset. Pengembalian aset ini menunjukkan presentasi seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Yang keempat adalah rentabilitas ekonomi, yaitu kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kelima adalah return on net worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjangnya. Jenis rasio ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, total debt to asset ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Rumus yang dipakai adalah total hutang dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Yang kedua, total debt to equity ratio. Digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan ekuitas. Cara menghitungnya adalah total hutang dibagi modal sendiri dikali dengan 100%. Lalu yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, total asset turnover. Digunakan untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Cara menghitungnya adalah penjualan dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Lalu yang kedua adalah working capital turnover. Digunakan untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih terhadap penjualan selama suatu periode siklus kas dari perusahaan. Rumus yang dipakai adalah penjualan dibagi modal kerja bersih dikali dengan 100%. Lalu yang ketiga adalah fixed asset turnover. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Rumus yang dipakai adalah penjualan dibagi aktiva tetap dikali dengan 100%. Lalu yang keempat ada inventory turnover.
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Rumus yang dipakai adalah penjualan dibagi persediaan dikali dengan 100%. Lalu yang kelima ada average collection period ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen. Cara menghitungnya adalah piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali dengan 100%. Lalu yang terakhir ada receivable turnover. Digunakan untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Cara menghitungnya adalah penjualan dibagi piutang rata-rata dikali dengan 100%. Sekian dari presentasi kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.